Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jamaah, wabil khusus warga Perumahan Kiara Rahayu yang telah sudi kiranya untuk mendermakan sebagian hartanya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kepanitiaan ingin mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada seluruh warga Perumahan Kiara Rahayu, khususnya lingkungan Masjid Jami Ar-Rahmah yang dimana selama ini sangat banyak sekali membantu kepanitiaan demi terciptanya acara kita pada malam hari ini. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلك له ولذلك Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fa'azim bidzalika fakhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
لا شريك له شهادة يخط بها عن شاهدها وزرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة إحسانا منه تعالى وبرا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والوراء وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا مفهم سليمان فهمنا يا معلم إبراهيم علمنا أما بعد فضيلة القرامة وجمرة العلماء Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para qori, seluruhnya orang tua kami, guru-guru kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada para beliau. Seyogianya kita selaku pengikutnya bersama-sama memohon doa kebaikan untuk para guru-guru kita. Mudah-mudahan para kiai, para asatid, para hujaj, para tokoh, para sesepuh, juga hadir ketua MUI, kita doakan bersama. Mudah-mudahan para beliau senantiasa ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Juga tidak lupa segenap aparatur pemerintah, minal a'la ilal adna, dari bagian yang paling tertinggi sampai yang terbawah. Hadir juga Babinsa, Kamtibmas, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RW, Bapak RT, Kepala Pemuda, Ketua Karang Taruna, terkhusus Ketua DKM Masjid, seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau. Terkhusus teristimewa yang sangat saya hormati juga saya banggakan, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para panitia, para pemuda yang telah berjuang bersikeras mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya, sehingga alhamdulillah berkat para pemuda, para panitia yang siap menjadi tombak serta orang tua siap tombok. Yakin kalau hanya sekedar tombak, tapi lamunlah ketombok, acara mual bakal berjalan kelawan lancar. Karena tombaknya kuat, yang tomboknya pun gede, alhamdulillah malam hari ini berjalan dengan lancar. Kita doakan bersama perjuangan pemikiran panitia serta donasi donatur masyarakat, Allah balas dengan limpahan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin. Juga tidak lupa yang saya hormati, juga saya banggakan, bapak-bapak, calon bapak, ibu-ibu, calon ibu, para bahyai, para ibu nyai, para pemuda, para pemudi, juga tidak lupa MC, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, salikin, salikat, santriyin, santriyat, muhsinin, muhsinat, so'imin, so'imat, seluruhnya yang telah hadir di tempat ini. Kita bersama-sama duduk kumpul silaturahmi, niat bersama untuk mengaji, dikemas dalam rangka perayaan Isra Mi'raj Nabi. Pamugi-mugi seluruhnya yang datang di sini mendapatkan cucuran rahmat, barokah, maghfirah dari Allah Rabbul Izzati, amin, amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan sebab nikmat rahmat hidayah dari Allah,
pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul mentasyarufkan rasa syukur kita kepada Allah. Termasuk Al-Fakir Munawir Hidayatullah jauh datang-datang dari Keramat Watu ke tempat lingkungan Kiara. Tujuan yang paling utama yaitu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Niat nyambungaken tali deduluran, rek nepangken tali deduluran. Ampur tak waca telung bahasa ki karena ning kene Indonesia wenten, Jawa wenten, Sunda wenten kita. Mata lamun arep ngomong asli mah asli Jawa Pak. Tapi JP Bapak DKM, Bapak Khotop, Kang Haji ning kene mengomongi Indonesia baik. Sebab wakil wong Sunda ora Jawa, oh ya wis are makanan mah. Berarti saya ambil pertengahannya, bahasanya pakai letter bahasa Indonesia. Mohon maaf karena kebiasaan bahasanya bahasa Jawa, lamun bahasa Indonesia ini rada belanteng-tong gaya jadi keki. Punten ibu bapak, saya niat menyambungkan tali silaturahim. Yang kedua, saya niat menggugurkan amanat. Bapak Kiai yang hadir di sini, saya bukan tujuan untuk menasehati, apalagi menggurui. Saya ingin menggugurkan amanat. Saya diberi amanat yang begitu berat, yaitu mauidhah hasanah, atau kata orang kita disebut dengan pitutur kang bagus atau napi nasihat yang baik. Jujur kalau berbicara nasihat yang baik, sudah barang tentu yang berbicara seharusnya adalah orang baik. Sedangkan Al-Fakir hamba doif tidak lepas dari kata naif, penuh noda dan dosa. Maka sudah sepantasnya Munawir yang sedang berusaha menjadi orang baik, sebelum berbicara mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Manusia biasa makhluk khoto'i wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lalai. Segala kebenaran hakikat datang dari Allah. Munawir hanya sebatas penyambung lidah. Mudah-mudahan ada hidayah sehingga bisa menjadi tambah amal ibadah. Duduk kita bersama di sini mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izin kepada para sepuh, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, Munawir ceramah sambil duduk. Bukan berarti Munawir sudah sepuh atau lumpuh. Munawir kuat, Munawir enom. Atuh kunaon ji ya ceramah diuk itu. Kalipun gali kuat, gali ora lumpuh dodok. Mohon maaf, tujuan saya duduk menghargai panitia. Panitia menyediakan kursi tujuannya adalah untuk diduduki. Lagi pula saya pikir-pikir ini masanya banyak orang sekarang pada ribut rebutan kursi. Betul ya? Pak Bebin saya saking pengen dapat kursinya, Masya Allah, semenjak dari kota Serang sampai ke Walantaka, hampir setiap pohon-pohonan wabak penuh kelawan sepanduk. Nana foto nih coblos. Tujuannya mah supaya oleh kursi. Alhamdulillah Munawir nggak pengen dibikinin sepanduk, nggak pengen dikirim foto, tapi panitia inisiatif minta foto saya, ternyata dibuat sepanduk juga. Mungkin tujuan panitia biar kiai pun saingan dengan para calon dewan. Mungkin hanya saja untungnya di sepanduk nggak ada tulisan coblos. Maka pinter, karena enggak untuk dalam partisipasi ikut pencalonan, maka kursinya disediakan. Maka ada kursi saat ini supaya saya nggak ikut rebutan, cukup saya duduki, begitu maksudnya Bu. Maka ibu bapak kalau saya sambil duduk jangan sampai jere wong Serangnya medipaido, supaya sama-sama adil, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya saat malam hari ini masyarakat lingkungan Kiara bersama-sama dengan keimanannya, dengan benar-benar kemuliaannya, bersama-sama untuk mengkaji, yaitu dalam momentum perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking semangatnya spanduknya besar, bahkan dibuat tulisan, dan ini bukan hanya sekedar pajangan, bukan hanya sekedar hiasan. Kalau kata santri, ini ada tulisan sebagai akhdul misak, sebagai pembatas Munawir, sebagai pembatas penceramah, supaya saya menyampaikan tidak jauh-jauh dengan apa yang sudah ditulis. Masa wong ceramah ngomongi politik, masa wong ceramah ngajak-ajak nyoblos presiden, ikune penceramah tak politisi. Maka Munawir diberikan tulisan di depan ini bukan
untuk sekedar pajangan, tapi untuk pembahasan. Maka supaya saya tidak panjang lebar, niat saya pun adalah menggugurkan amanah. Berarti saat ini saya berniat ingin membaca saja apa yang ada di spanduk. Di spanduk beres saya baca, berarti ceramah pun beres. Layar apa mana wis beres no Pak. Saya baca dulu. Memperingati Isra Mi'raj Masjid Jami Ar-Rahmah Kiara Rahayu, aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj dan kehidupan ibadah di tengah terapan digitalisasi. Jumat 09 Februari 2024 M 28 Rajab 1445 H. Wis kewacut kabeh beres. Pertama ibu bapak, berarti poin judul utama pada malam hari ini adalah Isra Mi'raj. Saya pengen tanya dulu deh sama ibu-ibu. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bu, kalau ibu-ibu biasanya hobi bikin kue bu ya? Ya bu ya? Lemper, cecuwer, apa malih? Boncos, buncis. Bu, punten, kalau yang dibikin dari dangder dibebek dalamnya oncom, combro, apa namanya? Combro. Kalau yang manisnya? Misro. Kalau teh botol? Sosro. Mohon maaf bapak-bapak, saya pikir orang Kiara Baru ini ternyata pandai menyebut roh. Ternyata nyebut combro bisa, nyebut misro bisa, sosro pun bisa. Yang enggak saya pikir, kenapa lihat tulisan mereknya Isra Mi'raj. Bener nggak? Isra Mi'raj, bulan Rajab. Saya pikir nyebut combro bisa, misro bisa, sosro bisa. Kenapa ngelihat tulisan mereknya Isra Mi'raj? Laju yang bener combro atau combra? Misro atau misra? Lah sekarang isro apa isra? Isro. Kenapa tulisannya isra? Jadi panitia terus kita nih salah. Mohon maaf para panitia, panitia tidak salah karena kecerdasannya panitia pinter. Kalau Isra ditulis pakai bahasa Arab, disalin secara adat dengan tulisan Indonesia, yakin pasti berganti dengan terah. Sholat, salat. Isra, isra. Kata santri di dalam ilmu sorof, tapi kalau yang nggak mondok di dalam ilmu saraf. Ya karena sorof ditulisnya saraf. Berarti panitia menulis Isra Mi'raj sesuai dengan tulisan Indonesianya. Artinya mau Isra mau Isra, sing penting ada snacknya. Udah itu aja. Akur apa akur? Merek Isronya bener, Isronya rame, tapi makanan nggak ada, protes aja udah percaya. Akur tak akur? Berarti harusnya temanya jangan panjang-panjang Pak DKM. Iki temanya wangele bener, aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj dan kehidupan ibadah di tengah terapan digitalisasi. Menurut saya singkat saja. Dengan perayaan Isra Mi'raj, mari hajar snack beres. Dan itu yang poin paling inti, karena snack yang dituju kan begitu ya Bu ya. Mohon maaf ibu bapak, kalau saya akan mengkaji bagaimana Isra, apa hikmahnya, bagaimana perjalanannya, mulai dari awal, apa sababiahnya, pulang lagi, apa hasilnya, yakin malam hari ini tidak akan cukup Pak. Yakin. Kenapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj itu walaupun ditempuh dengan perjalanan yang singkat, dalilnya dengan dalil mantuk, tertulis, tersurat, namun nilai-nilai yang tersirat, nilai-nilai yang terkandung sampai 1 bulan tidak akan habis. Karena kesempurnaan syariat, kesempurnaan bertoriko, kesempurnaan bermakrifat, semua syariat agama Islam sempurnanya setelah adanya perjalanan Isra Mi'raj. Nabi besar Muhammad. Saya pengen tanya dulu, ibu-ibu, bapak-bapak di Kiara tiap tahun ngadain Isra atau enggak? Ngundang penceramah atau enggak?
Kalau tiap tahun ngadain, tiap tahun ngundang penceramah, saya sekarang tinggal iktikad di hati, tinggal yakin di hati. Berarti sebenarnya orang Kiara yang duduk di sini semuanya udah pada ngerti. Betul atau enggak? Atau tiap tahun ngaji Isra laju nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti gimana judulnya, Bu? Ngundang kiai bahas Isra itu perjalanan datar minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik langit 1 sampai langit 7, tembus Sidratul Muntaha, naik lagi Baitul Ma'mur, bahkan Malakil A'la, Rof, baru sampai Mustawa, pulang hasilnya sholat. Mas saya belum ngerti-ngerti. Lamun jere wong Cilegone malaudu jian deliluwe ngaji tiap tahun orang ngerti-ngerti. Artinya pasti kalau bicara ngerti-ngerti, betul tidak? Cuma mohon maaf Bu, orang ngerti butuh dipahami. Orang ngerti, orang yang sudah mengerti butuh ditambah pemahaman. Karena orang mengerti belum tentu paham, tapi kalau orang paham sudah pasti ngerti. Sama kalau kata orang Jawa begini, orang kenal tos pasti wawu, ari wong wawu, ai wong kewawu wis pasti kenal, ari wong kenal durung tentu wawu. Itu sudah pasti. Rada joroke wong ngising wis pasti ngoyo, wong ngoyo durung tentu ngising. Bener Bu, siapa orang berak yang nggak kencing tanpa dipaksa pun pasti keluar, tapi orang kencing nggak pernah tainya ikut Pak. Betul tidak? Berarti orang ngerti pun butuh diberi pemahaman, tapi kalau orang paham sudah pasti ngerti. Contoh Pak Khotob Pak DKM istrinya lahiran, ini namanya orang ngerti tapi nggak paham. Pak Khotob istrinya lahiran, mohon maaf Pak Khotob karena saya CS nya ya sama Pak Khotob sama Pak Ustadz Aris, karena udah CS jadi saya bikin tamsil pun insya Allah nggak marah. Ketika istrinya lahiran, lahir anak laki-laki, kata mertuanya ngomong, Tob, iya Ma, kalau anak lahir, bayi baru lahir diadanin. Oh ya siap, langsung Bapak Khotob berangkat ke masjid, megang mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya ngerti tapi orang paham. Ngerti tapi nggak paham. Bu, mohon maaf saya mau tanya, yang namanya orang adan itu tempatnya di mana? Masjid. Berarti Pak Khotob nggak salah. Ada bayi lahir, adan, berarti ya di masjid. Namanya ngerti tapi nggak paham. Kalau orang paham, kalau ada bayi lahir diadanin, kuping telinga diadane, kuping telinga kanan diadanin, telinga kiri dikomatin, namanya paham. Berarti Munawir sekarang tinggal menambahkan pemahaman saja. Apa yang sudah dibabarkan oleh para kiai-kiai terdahulu, sekarang saya dengan kemampuan yang saya miliki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Pertama, ibu bapak Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dijemput oleh malaikat Jibril dan wa ma'ahuma malakun akhor, serta diiringi oleh malaikat yang lainnya, tujuannya adalah untuk mengisrokan Rasulullah. Tapi ternyata sebelum Rasul diberangkatkan sampai kepada Masjidil Aqsa, yang paling sering dikatakan oleh para ulama, Rasul terlebih dahulu dibersihkan. Fasuqa min sugrati nahrihi ila asfali batni. Rasul dibedah mulai dari bawah tenggorokan sampai pusernya. Ini makna syariat. Secara dohir berarti nggak salah. Kalau ada orang tanya gini, Ustadz, Rasul dibedah emang Kanjeng Rasul disesar? Karena bagaimanapun secara syariat, kalau bicara dibedah yang nggak ada lagi sesar, berarti dioperasi, dibedah dari bawah tenggorokan sampai bawah pusar. Secara syariat makna dohir. Tapi kalau mengambil ke makna hakikat, ke makna torikoh, mohon maaf, jangan dimaknai dengan dohir saja. Yang penting dan paling tujuan utamanya Rasul ketika akan berangkat bukan masalah pembedahannya, tapi tujuan utamanya adalah pembersihan dari dalam hatinya. Jadi nggak perlu dipikirin dokternya siapa, yang ngejahit siapa, cara nutupnya bagaimana, itu kejauhan. Yang terpenting Rasul sebelum berangkat Isra Mi'raj mengalami pembersihan hati, sehingga mohon maaf ada juga yang bertanya seperti ini, Ustaz,
Kalau Rasul seperti dibedah dari bawah tenggorokan sampai pusar, berarti ada bekas jahitannya. Atau dibedah dari bawah tenggorokan sampai bawah pusar, seakan-akan Rasul punya penyakit. Entah itu yang dioperasi jantung, entah itu yang dioperasi adalah liver, entah yang dioperasi adalah lambung. Wallahu a'lam. Kalau secara makna dohir, maka saya katakan, kalau Rasul dinisbatkan punya penyakit, kalau Rasul dinisbatkan sakit, itu pun gak berdosa. Karena salah satu sifat jaidnya seorang nabi, seorang rasul adalah boleh mengalami sakit. Wajaijun fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin khafi fil marodi. Nabi rasul itu punya sifat sakit, dan itu Allah yang memberikan haknya. Tapi awas, sakitnya Rasul bi ghairi naqsin ka khafi fil marodi, jangan sampai mengurangi pangkat derajatnya, jangan sampai menghilangkan pangkat kemuliaannya, jangan sampai bicara penyakitnya bisa menimbulkan kehinaan. Jangankan bicara dibedah begitu, Bu. Belum lama ada kiai yang membahas Rasul itu dulunya rembes, Rasul itu belekan, padahal manusiawi. Tapi orang Islam gak terima. Kenapa? Seakan-akan orang yang belekan itu adalah hina. Artinya apa? Boleh Rasul sakit, tapi bahasanya jangan sampai menghinakan. Kayak nggak sedikit banyak ustadz kiai kalau membahas penyakitnya para nabi-nabi terdahulu kadang-kadang berlebihan. Lihat penyakit Nabi Ayub, lihat penyakit Nabi Nuh, Masya Allah, Allah uji borokan sampai keluar ulat, sampai dagingnya merotol. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau sampai segitunya saya pikir bisa jadi menghinakan. Lantas bagaimana Ustadz? Sedangkan saya lihat di keterangannya seperti itu, secara tekstualnya seperti itu. Mohon maaf, kita harus pahami kajian tersebut jangan dengan mata telanjang. Artinya dengan pemahaman yang lebih tidak menghinakan. Bisa jadi lafaz tersebut disebut dengan lafaz majazi. Artinya tempelan makna penyakit tersebut adalah penyakit majazi. Bagi para nabi dan rasul sedikit pun khafifil marad, ringan. Tapi kalau nisbat penyakit tersebut kepada selain nabi dan rasul, baru bisa menimbulkan bahkan ini uletnya sampai keluar dari dagingnya, dagingnya sampai jatuh, sampai bau, sampai bacin, orang nggak mau dekat, bisa jadi. Tapi kalau kepada nabi jangan terlalu menghinakan. Gampangnya begini saja, Pak, saya kasih gambaran. Presiden kita sekarang siapa, Pak? Masih Jokowi. Masa harus menjawab Anies kan? Urus sabaran temen mengkusi wong durung kejati. Mohon maaf nih Bapak, Pak Jokowi ceritanya masuk angin. Padahal cuma masuk angin, tapi karena seorang presiden, menteri sibuk. Pak, Bapak harus berobat, ayo kita bawa berobat, dibawa ke Amerika, berobat cuma masuk angin, pulang-pulang sembuh, ternyata menghabiskan biaya 2 miliar. Menurut kita semua Pak Jokowi cuma masuk angin, biaya sampai 2 miliar, berat atau enteng? Enteng. Bagi presiden gak ada apa-apanya, 2 miliar itu ditanggung kok, betul tidak? Tapi kalau model seperti itu kena sama Pak Hoto, cuma masuk angin, didatengin Ustadz, Pak Hotob masuk angin, iya, ayo ke Jerman, ngapain? Berobat. Berapa biayanya? 2 miliar. Mending modar si kilo daripada berangkat remodari ya gitu, betul tidak? Oh, berarti kalau ini nisbat kepada seseorang yang memang tinggi pangkatnya, khafif, ringan. Tapi kalau selain para nabi bisa jadi seperti itu, namanya penyakit majazi. Artinya Rasul dibedah bukan karena dohiriyah, tapi untuk pembersihan hati. Timbul juga pertanyaan, Ustadz, kalau Rasul dibersihkan hatinya, berarti mohon maaf Ustadz, Rasul hatinya kotor. Nah, lambe sing mau kono niku arane lambe turah mon, asal ceplok bae. Berarti Rasul eta kotor ya Ustaz. Eta berarti aya regetna, eta berarti kudu dibersihan, berarti itu kotor. Tidak, Rasul hatinya sudah bersih. Tapi kenapa kok dibersihkan lagi? Supaya bersih. Kira-kira bersih sama bersih beda tidak Pak? Beda.
bersih beda. Saya jarak sama yang bapak-bapak di depan jaraknya jauh, tapi yang di tengah jauh, yang di belakang jauh. Beda nggak Pak? Beda. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu, umur kita barokah ketemu bulan Ramadan, amin. Tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar jamaah dari masjid. Ada orang yang nggak terawih karena haid. Pak, gimana terawihnya, rame nggak? Rame. Tanggal 1 sampai 10. Tanggal 10 sampai 20. Kang, gimana? Masih rame nggak? Rame. Udah beda Bu ya? Nanti ke tanggal 20 sampai 30 gimana? Di masjid masih rame orang terawih? Rame. Beda kan? Pertama rame, kedua rame, ketiga rame. Diomong sepi masih sebaris, mau ngomong rame nggak pantas. Berarti ada tingkatannya. Maksudnya ada bersih, ada bersih, ada padang, ada cerah, ada curah. Seperti nurun ala nurin, ada juga tuhrun ala tuhrin. Suci di atas kesucian. Artinya Rasul sudah suci, tapi disucikan supaya lebih suci. Ini ibroh aktualisasi dari pembedahan Rasulullah, menunjukkan orang yang pengen bisa sampai kepada Allah, kuncinya adalah dibersihkan terlebih dahulu hatinya. Betul tidak? Maka pantas saja Kanjeng Rasul ketika berangkat, ibu bapak punya kendaraan yang hebat. Orang kalau ngaji syariat, ibu bapak, bicara apa Rasul naiknya ketika melaksanakan Isra Mi'raj, semua berbicara buruk. Ustaz, buruk itu bagaimana? Buruk itu semacam kendaraan, percis kayak kuda. Kan ada yang digambarkan Bu ya, di Google kan, kuda punya sayap, warnanya putih, kanan Allah, kiri Muhammad, mukanya wajahnya cantik. Itu namanya syariat. Karena mau bagaimanapun, yang namanya perjalanan, yang namanya kita menempuh perjalanan, tentu harus menaiki kendaraan. Yang namanya kendaraan harus jelas model kendaraannya. Secara syariat orang bicara seperti itu. Tapi kalau kita kaji mendalam secara toriko, barkun itu, buruk itu adalah barkun. Barkun itu adalah maknanya kilat atau cahaya, nur. Karena cahaya itu kecepatannya melebihi barkun, karena cahaya itu kecepatannya melebihi kendaraan apapun, maka Rasul bisa secepat itu karena menaiki kendaraan cahaya. Makna toriko, makna hakikat, Rasul berisra mi'raj, kendaraannya adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena Rasul tidak akan sampai kepada Allah tanpa adanya ilmu. Apa yang menyebabkan Rasul bisa datang dan sampai kepada Allah? Karena Rasul punya ilmu ma'rifah. Mulai dari mana? Berangkat dibersihkan hatinya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pantas saja ketika Rasul tembus dari Sidratul Muntaha, Jibril angkat tangan. Apa kata Jibril? Ya Rasul, mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan, saya tidak bisa menemani. Kenapa wahai Jibril? Kalau saya paksakan tembus sampai ke atas, saya gosong wahai Jibril, wahai Rasulullah, saya hancur wahai Rasulullah, karena ini bukan alamku, batasku hanya sampai Sidratul Muntaha. Rasul naik sendiri di Baitul Ma'mur, Rasul kaget, dikira hanya ada seorang Rasul saja, Nabi Muhammad saja yang di Baitul Ma'mur. Ternyata melihat ada sosok seorang muda, gagah, perkasa, kekasihnya Allah. Kaget, maka Rasul bertanya, kamu ini manusia seperti saya atau beda dari manusia? Jin atau malaikat? Dijawab oleh seorang pemuda tersebut, ya Rasulullah, ana basarum mithlukum yuha. Saya sama manusia sepertimu yang diwahyukan langsung oleh Allah. Kenapa kau bisa sampai ke Baitul Ma'mur sedangkan Jibril saja tidak bisa tembus? Sedangkan Jibril saja sampai Sidratul Muntaha. Apa jawaban seorang pemuda tersebut? Aku bisa sampai Baitul Ma'mur karena 3 amalanku. Apa yang kau amalkan? 1, lisanku selalu basah dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, aku
aku punya hati yang selalu mengaitkan mahabbahnya, ta'alluqnya kepada masjid. Yang ketiga, aku seumur hidup tidak pernah mengatakan apalagi sampai mendurhakai kedua orang tuaku. Oh, pantas orang yang bisa memaknai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa menjadi komponen utama bahwa masjid adalah tempat pendekatan diri kita kepada Allah, yakin orang tersebut yakin akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Berarti mohon maaf, aktualisasi dari Isra Mi'raj kenapa tiap tahun kita adakan? Supaya bersama-sama gotong royong memakmurkan masjid. Bukan cuma urusan DKM, bukan cuma urusan ustadz, bukan cuma urusan RT RW, tapi masjid milik bersama, mahallud dzakirina wal mu'minin, tempatnya orang-orang yang dzikir, tempatnya orang-orang yang beriman. Berarti yang mau memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Mohon maaf Bu, kalau nggak ada iman nggak mau orang mau makmurkan masjid. Masjid rame bukan karena orang-orang yang rumahnya dekat sama masjid, tapi karena orang-orang yang punya iman. Banyak yang rumahnya dekat sama masjid, tinggal ngelangkah, bahkan sepekering ngadep ning lawangi. Nyata nih subuh melaka. Nggak ada waktu subuh, adanya maghrib doang. Ini di sana di Keramat, di sini sama begitu. Oh, berarti pusatnya di sini. Wong Keramat keketular sing kene berarti. Mohon maaf Ibu Bapak, kita buktikan orangnya jauh, rumahnya jauh, tapi ketika karena ada keimanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bergejolak hatinya, siap-siap berangkat ke masjid karena iman. Rumahnya dekat, speakernya ngadep, hayyalah sholat. Kalau nggak punya iman cuma nanya Bu, ada napi kunino asar kan? Kelipen kakang arep sholat talor, arep apa? Arep main volley. Dikira mau sholat tapi ternyata keluar dari jalur sholat. Kenapa tidak ada keiman? Berarti mutlak masjid ini Ibu Bapak benar-benar harus dimuliakan. Mohon maaf Bu, masjidnya sekarang alhamdulillah sedang mengalami perehaban. Punten saya mau tanya, bikin masjid ini gotong royong atau enggak? Gotong royong apa enggak? Saling menyumbang atau tidak? Saling membantu atau tidak? Kalau saling membantu, saling gotong royong, kebersamaannya ada, mudah-mudahan ini masjid nggak bernasib seperti kantil. Tahu kantil? Kurung dedes. Tahu kurung dedes? Tahu nggak kurung dedes? Sungguh nggak bopong wong mati. Arane kantil. Kantil itu disebut butuh yang nggak begitu butuh, diomong butuh, ya kebutuhannya nggak tiap hari. Kan enggak juga ada orang mati tiap hari Ibu Bapak. Tapi kalau nggak ada kantil kadang-kadang butuh. Kata Pak DKM ngomong, masyarakat Pak RW Pak RT ada orang mati tapi kita nggak punya kantil, nggak punya kurung dedes, gimana? Ayo kita sumbangan gotong royong bareng-bareng bikin, siap berangkat ke tukang las bikin, pakai besi, pakai baja. Alhamdulillah kurung dedes jadi, kantilnya jadi. Yang saya pikirkan, kenapa setelah sudah jadi nggak mau nunggangin? Kenapa kalau pas udah jadi nggak mau yang nempat? Nggak ada yang mau nempatin. Padahal pemikiran sendiri, padahal gotong royong, padahal sumbangan. Kata RW, Pak DKM sok tunggangi. Oh relah jojong baik. Lah kan PDKM sih ngajak-ajak gawe, lah kita mengajak doang urung siap sih RW jojong. Bener tidak? Masjid bikinnya bersama, sumbangannya bersama. Jangan sampai bernasib seperti itu. Ketika urusan nempati, lems ngelade nih, terus ada DKM bisa deh. Enggak bisa begitu. Masjid itu milik bersama. DKM hanya mengajak hamul akhirati nurun fil qalbi, untuk memikirkan supaya kita dapat akhirat ini bisa buat cahaya pada hati kita.
Jadi jarang Pak orang yang punya pikiran gimana caranya masjid supaya makmur, gimana caranya masjid sholat jamaah subuhnya supaya rame. Itu pemikiran-pemikiran akhirat, dan itu buat padang, buat cerah kepada hati kita. Tapi wahamud dunia, orang yang memikirkan dunia, prihatin terhadap dunia, dulmatun fil qalbi, justru hanya akan menjadi gelap pada hatinya. Ning masjid udah kepikiran tiap akhir bulan mikiri Bang Emok, Bang Emok. Enggak Bang Emok Sopipe, orang Sopipe mikirilah jadamu macem-macem. Mohon maaf, ini urusan duniawi. Orang yang memikirkan gimana caranya masjid supaya makmur, gimana caranya masjid supaya rame, ini adalah pemikiran-pemikiran handal. Artinya di seusia Bapak Khotob dengan bapak-bapak yang lainnya, kalau punya pemikiran bagaimana cara memakmurkan masjid sesuai dengan ucapan Imam Qodi Tirmidzi, sholahul kahli fil masjidi, kebaikan orang-orang yang lansia 30 tahun, kahlun itu usianya 30 tahun sampai usia 60 tahun, itu tempatnya adalah di masjid. Kadang-kadang ada yang protes, kemana ini anak muda? Saya dengar yang adzan subuh tua maning lah kauntune maning. As-salatu khairum minan nom. Kok berarti wong nom kok. Ning endi wong nom? Mohon maaf Pak 3M. Enggak begitu. Yang namanya anak muda di masjid itu hanya belajar disiplin saja. Karena pantasnya anak muda itu bukan di masjid, bukan memakmurkan masjid. Pantasnya anak-anak muda kita adalah sholahul fatafil ilmi, bagaimana dalam bidang ilmu. Tapi kalau orang-orang yang sudah 30 tahun ke atas, memang sepatutnya kebaikannya di masjid. Maka pantas orang yang memakmurkan masjid pun ada ilmunya. Enggak ada ilmunya, acak-acakan. Betul tidak? Maka anak muda saat ini ilmu-ilmu yang dipenuhi pesantren, majlis-majlis, madrasah, supaya apa? Tahu bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana cara kita mengagungkan masjid. Banyak Pak orang sekarang nggak ngeraksa tuh nggak menjaga bagaimana kita harus benar-benar memuliakan keadaan hak-haknya masjid, bagaimana mensucikan keadaan hak-haknya masjid. Kadang-kadang karepe dhewe berangkat ning masjid gegolongan gawe handphone ora tanggung casane digawe. Barang lobet colokaken, haram Pak. Tanya Pak DKM, masjid yang ada ini semuanya untuk demi kemakmuran masjid, untuk kemakmuran selot. Akan dewek mengecas gara-gara game lobet ya. Bener tidak? Mohon maaf, maaf, adanya masjid ini dimuliakan karena ada ilmu. Banyak orang yang nggak punya ilmu akhirnya nggak bisa memakmurkan masjid. Terus orang sedekah sekali Jumat sumbangan paling 2.000, barang wudu bulak-balik ngecekaken banyu. Nawaitu makruh Pak. Wong sumbangane cilik ngecekaken banyune paling wakeh. Silakan tanya kepada kiai-kiai. Makanya mohon maaf, pantas saja kalau anak muda ditempatkan di majelis-majelis ilmu, karena untuk supaya nanti di masjid bagaimana cara memuliakannya, karena di masjid pun butuh ilmu. Betul tidak? Sering Pak saya ngalamin di masjid ada pertikaian cuma gara-gara masalah sepele, urusan furu'iyah saja. Salat subuh gue gara-gara orang gue kunut, jadi sing kunut, Ustaz apa enggak pakai kunut? Enggak sah. Jadi Ustaz sah, enggak sah. Jadi kita majeri bocing gue kunut sah, orang gue kunut sah. Sing dipikirin masih orang kunut, sing orang salat. Begitu kan Pak? Harusnya kita memikirkan orang yang enggak kunut, yang enggak sholat. Sampai saat ini kita masih ribut kunut enggak kunut. Padahal dua-duanya sama-sama sholat. Yang disembah sama Allah. Tapi gue kering juru masjid. Memalukan Pak. Pernah saya mengalami Pak, dulu ikut guru saya mau nyalatin orang mati, jenazah sudah taruh di depan. Yang namanya kita itu kan adatnya di Indonesia, biasanya jenazah itu posisi kepalanya ada di kanan imam. Kebetulan posisi kepalanya kebalik, ada di sebelah kiri. Tapi hebatnya ini kiai jojong mau ngimamin. Pas sudah mau ngimamin, kata kiai belakang, Kiai mohon maaf, ini sejadahnya ada di sebelah kiri, harusnya kepalanya sebelah kanan.
Kata dia, ya udah cukup, nggak apa-apa, sebelah kiri pun sah. Nggak bisa Kiai, kanan aja dibalik. Udah mau dipindah begini, udah kiri aja. Itu ibu bapak di masjid sebelum nyolatin ribut kanan kiri. Ada pemuda sing rada wanten, wis Kiai ribut bae diadegaken biyo. Kan lebih berabe Pak DKM. Ribut kanan kiri masih mending kalau udah diberdiriin. Yang protes orang matinya Pak, jangan nggak percaya. Jadi orang mati nur jadi mati Kiai wes lah. Pogel dibulak balik kanan kiri ujung-ujungnya mengadeg gitu itu. Iya kan, hal sepele seperti itu benar, dua-duanya ada dalilnya, ada ilmunya. Tapi di dalam masjid bukan tempatnya untuk pertikaian. Nanti beres nyolatin, datang ke pesantrennya, mana dalil bukti yang membolehkan bahwa ada di sebelah kiri, mana yang membolehkan dalil sebelah kanan, beres. Ini masjid ribut, betul tidak? Yang saya pikirin Pak sampai sekarang bukan masalah kepala jenazah di kanan kiri. Yang saya pikirin jenazah itu kenapa ada di depan imam, enjo orang imami. Posisi sholat itu yang paling terdepan adalah kenapa orang mati ada di depan? Saya pikir kalau taruh di belakang aja, kenapa? Bener nggak Pak? Iya, taruh di samping beduk takono atau di belakang di pintu, apa enggak sah? Sah atau enggak Pak? Orang saya ngalamin tadus binima, saya berangkat 2011 berangkat haji. Saya doakan di sini semuanya mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin ini kenceng udah daftar begati. Hei senajan amin udah daftar sapu sing arep nyeluk ibu bapak. Mohal mangkat mohal ibu bapak. Syarat lagi daftar heula baru lo pakeun amin gitu. Iya mah daftar rencan amin bah. Mohon maaf ibu bapak, saya ketika berangkat di Mekah, saya ingat setiap hampir sholat fardu itu pengumuman suruh sholat jenazah. Saya pernah berada di depan posisi Ka'bah, saya cari jenazahnya nggak ada. Uduk ini sholat goib apa sholat apa jenazah lah. Perasaan sholatnya disebut sholat jenazah, tapi kenapa nggak ada jenazahnya? Ternyata saya ngobrol dengan mukimin, orang yang udah lama tinggal di Arab. Kalau di sini Kang Haji udah disediain ada di belakang tempat khusus jenazahnya. Oh berarti jenazahnya yang di belakang. Kudu ning Indonesia kemekono. Sekali-kali jenazah dong paling buri endak Kang. Wong dewek mengintil mati urus salat. Ya salat pura-pura arep ngarepan nyukeri doang kan ning buri. Tapi nggak bakal berani Ustadz Kiai yang berani merubah seperti itu. Kenapa? Karena urusannya seperti itu Pak. Orang itu susah menerima karena kedangkalan ilmu, kurang tawassu dalam peluasan masalah dalil, sehingga gampang untuk menyalahkan. Artinya dalam memakmurkan masjid ini bukan perkara enteng, betul tidak? Durung maning bocah cilik ribut bahining masjid gitu betul. Makanya penting DKM pun harus bijak. Nggak boleh DKM sampai ngusir nuding melotot Kang sana nggak boleh Pak. Bagaimana caranya anak harus cinta masjid, tapi tetap orang tua yang harus memahami ada teguran yang tegas, nggak perlu marah juga. Beda Pak kalau orang ketegasan dengan adanya kebijakan dengan orang yang marah-marah doang. Nyukri bayar rumah balik murah semua. Wah itu ciri emosi Pak, ciri. Kalau lah khawatir kalau begitu nanti timbul kepada anak-anak kita ternyata masjid adalah tempat yang tidak asik. Sampai gede Kang orang yang masjid orang lah kelipan DKM nya melotot baik. Walah ketakutan gara-gara DKM. Tapi kalau kita pakai cara hikmah, kebijaksanaan, bagaimana caranya? Ayo tertibkan sama-sama, bukan tugas DKM saja. Orang tua yang mengajak anak harus tanggung jawab. Ngajaknya doang barang ning masjid keluyuraken. Wis weruh sengaran bocah cilik ibu bapak, mohon maaf, sengaran dedolan yang namanya mainan itu paling hobinya. Kecuali bawa sendal taruh di depan nggak bakal lari-lari. Anak Bu, mohon maaf kalau nggak dijaga, kalau nggak bener-bener kita didik, kalau nggak bener-bener kita pantau, acak-acakan jangan nggak percaya Pak. Betul tidak? Makanya benar dalam riwayat dikatakan selagi ada anak-anak kecil yang masih cinta kepada masjid tidak akan datang kiamat. Berarti usahakan benar anak-anak
kita cinta kepada masjid, tapi caranya adalah dengan kebersamaan. Orang tua menegur, khawatir arane bocah cilik kadang sarung disilak-silak, mau salat bedulitan, anak peci dibalang-balangaken barang anu kenang imam. Ini kan merusak, Pak, betul tidak? Ada yang alasan, Ustaz, anak kecil harus di luar saja. Kenapa? Mengganggu kehusuan. Jangan sok, nggak ada anak kecil gorelak husu. Itu alasan doang, betul tidak? Emangnya gampang sholat husu? Nggak gampang, ibu bapak. Artinya betul masjid harus ditertibkan, tapi dengan kebijaksanaan. Ayo, ini bukan tugas DKM, ini bukan hanya tugas RT, RW, bukan tugas ustadz, tapi tugas bersama bagaimana mendidik anak-anak kita generasi milenial supaya sama-sama cinta masjid. Insya Allah. Berarti ibu bapak, poin yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk memakmurkan masjid. Insya Allah, mudah-mudahan dengan perayaan Isra Mi'raj Nabi, kita duduk bersama di sini, hati kita saat ini diberikan rasa mahabbah, cinta untuk selalu hidup di dalam masjid. Amin ya robbal, amin ya robbal. Apakah cukup minal masjid ilal masjid? Ternyata tidak, Pak. Kalau kita kaji, ya Allah, Rasulullah berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata saya pikir-pikir, betul kalau Isra itu disebut dengan perjalanan penyempurnanya syariat. Karena di dalam riwayat Rasul dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa tidak langsung sampai Masjidil Aqsa, tapi Rasul sempat berhenti sampai 5 kali, Pak. Berhenti 5 kali. Kata Jibril, ya Rasul, turun terlebih dahulu, sholat ya Rasul. Beres sholat, kata Rasulullah, Jibril, ini banyak kurmanya, udaranya sejuk, ini kota apa? Kata Jibril, ya Rasul, ini Thayyibatul Madinah, ini adalah Madinatul Munawwarah yang nanti esok engkau akan singgah, akan hijrah ke kota Madinah. Oh, berarti betul Isra-nya Rasulullah sebelum hijrah. Wa qabla hijratin nabiyil Isra. Rasul itu hijrah sebelum Isra. Hijrah Isra sebelum hijrah. Berarti setelah Isra 2 tahun kemudian Rasul barulah hijrah. Umur 51 tahun Rasul Isra Mi'raj. Pulang dari Isra Mi'raj 2 tahun kemudian Rasul hijrah ke kota Madinah. Berangkat lagi, berhenti lagi, sholat lagi. Jibril, ini tempat apa? Madian. Apa itu Madian? Sajaratu Musa. Seperti riwayat yang dikatakan sejarah Nabi Musa dulu. Berangkat lagi, turunnya Rasul, sholat lagi. Apa ini wahai Jibril? Ini Turisina, bukit ataupun gunung Turisin. Tempat apa? Nabi Musa mendapat gelar Kalimullah. Berangkat lagi, berhenti lagi, ya Rasul, sholat lagi. Apa ini? Tempat apa ini wahai Jibril? Ini Bethlehem, Baitul Lehem. Apa ini? Dulu Nabi Isa dilahirkan di Baitul Lehem. Baru ke-5 titik terakhir sampai ke Masjidil Aqsa, mengalami perintah melaksanakan sholat yang diimami oleh Rasulullah dan makmumnya adalah para nabi. Hakikatnya ternyata dipikir-pikir, Mi'rajnya Rasulullah hasilnya adalah sudah tergambarkan persis seperti perjalanan Isra-nya Rasul. Mana buktinya? Berhenti 5 titik. Sempurnanya syariat, rukun Islam ada 5. Sholat sehari wajib 5 waktu. Pancasila ada 5. Balonku ada cakep 5 kabeh itu, Bapak. Berarti bukti 5 ini penyempurna syariat kita. Tetap tanpa adanya ilmu tidak akan bisa kita memenuhi syariat, karena Rasul berjalan dengan keilmuannya. Dibedah bersih hatinya, ilmu yang ditatrapkan, naik ke atas, mulai langit 1 sampai langit 7. Rasul ketemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ini sebagai ibroh, aktualisasi untuk kita semua. Rasul begitu hormat, begitu benar-benar menyambung tali persaudaraan, ahya wa amwata, baik kepada orang-orang yang sudah masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mohon maaf Bu, saya pikir kok Rasul mau apa sholat di tempatnya dulu Nabi Musa, Bukit Turisin, kok sholat di Sajaratu Musa, kok sholat di Baitul Lehem. Ternyata Rasul menghargai petilasan-petilasan orang-orang soleh.
pantes turunan Rasulullah, pantes pewaris Rasulullah. Kiai-kiai nggak ada yang anti ziarah, nggak ada Pak, nggak ada. Kalau ada yang ngomong ziarah musyrik, wah ini keturunan Abu Jahal kayaknya, tak jamin itu Bapak. Kiai, ustadz nggak ada yang anti ziarah. Ustadz ada hadisnya, nahaitukum an ziyaratil qabri, ngajinya belum terus. Karena itu termansuh ala fazuruha. Itu dulu ketika di Mekah Rasul memang betul mencegah jangan kau berziarah. Kenapa? Melihat iman kadar sahabat belum kuat, baru berpindah dari berhala, baru berpindah dari memohon kepada benda-benda. Maka kalau diperintah ziarah kubur, khawatir minta sama kuburan. Maka Rasul nahaitukum an ziyaratil qabri. Datang dalil mutaakhir, dalil yang akhir di kota Madinah. Ala, ayo silahkan sekarang berziarahlah kalian. Maka pantas kata Sayyidina Utsman, waziyaratul kuburi fadilatun wa istidadulaha faridatun. Kata Sayyidina Utsman, orang berziarah kubur itu fadilah, banyak khairun kasirun, kebaikannya luar biasa. Tapi istidadulaha, siap-siap kita untuk masuk kuburan, faridatun ay wajibatun, itu yang wajib. Berarti kita silaturahmi bukan cuma sama orang hidup Bu, sama orang mati pun perlu. Lagian Pak Bu, jujur saya pikir-pikir, kalau mau silaturahmi enak adem anteng sama orang mati daripada sama orang hidup. Kalau sama orang hidup paling enggak 1.000 lur nyelip ecis. Kalau enggak kita yang ruwet, orang yang ruwet, kan begitu ya. Obrolannya biasanya obrolan dunia, yang ngobrolin galau, yang diobrolin tambah galau. Tapi kalau datang ke kuburan, orang penang ngerungu ceritanya tekani kuburan galau gara-gara ngerungu curhatan mau njero kubur. Orang nyugui minum, orang marah, nggak ada makanan, nggak marah. Enaknya silaturahmi sama orang yang udah mati. Oh berarti nggak apa-apa Ustadz kita ziarah kubur? Boleh. Niat dan tujuannya bisa diperbolehkan dengan bagaimana erat masing-masing. Pertama, kata fikih Kinawawi Al-Bantani, ya juzu, boleh hukumnya ziaratul kuburi, ziarah kubur dengan tujuan pertama, litadhkiratil maut, untuk mengingat kematian. Kalau untuk ingat kematian bagaimana Ustadz? Satu, la ya'rifu sahibaha, sekalipun tidak tahu siapa yang di dalam kubur, siapa yang punya ini kuburan, kita boleh datang ke kuburan tersebut. Bahkan walau kana kafiron, sekalipun yang di dalam kubur adalah orang kafir, boleh. Oh berarti Ustadz kita datang ke kuburan orang kafir nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Siapa yang bilang haram? Boleh. Takut di sini biasa ada jarang-jarang nggak? Ada nggak? Ustadz ngajak, bentar lagi bulan Ramadan, ayo kita ziarah keliling ke Banten, mulai Banten sampai terus Caringin, muter lagi balik lagi. Kata ibu-ibu ngomong, Ustadz kalau ziarah ke Banten keliling mudah bosan ngelihat mesamnya, ngelihat kuburannya gitu-gitu terus, kecil-kecil mesami. Tahu mesam Bu? Mesam kusung dipajegaken tetanda mereka. Barang anu jari Ustadillah terus ibunya pengen jarane ngendi, sekali-kali si Ustad jarak ke kuburan Cina. Lah jari Ustad biar apa Bu? Ya mau inget mati aja Ustad, bukan mau ngedoain. Oh ya kalau mau inget mati nggak masalah, ayo berangkat ke kuburan Cina, berangkat masuk ke kuburan Cina Bu. Maka ketika masuk ke kuburan Cina nggak boleh assalamualaikum ya ahlal kubur, tidak boleh. Kok mau Ustadz di Allah maghfir lahum, haram, nggak boleh. Terus bagaimana? Cukup nyebar, duduk ngelamun ngarapan kuburan masing-masing. Kan mesami buat digede temboknya kan, ngelamun di makanan. Apa yang didapatkan? Untuk mengingat mati minimal Ahok. Ya kan Ahok kan Cina Pak. Ya engkoh enci lah gitu. Koh enci kuburanmu mewah, mesamnya gede, buatannya gede, tapi yakin kau tersiksa di alam kubur kelawan sebab kekafiranmu, dengan sebab kau belum menganut agama Islam. Ya Allah, saya pun esok akan mati. Saya nggak mau kalaupun anak saya kaya raya, saya dibuatkan kuburan gede seperti ini, tapi saya mati kafir. Ya Allah, minimal saya mati tetap iman, mati dalam keadaan Islam, senajan walaupun anak saya nggak bikin
bikin mesam gede seperti ini. Yang penting saya mati dalam keadaan tetap iman. Boleh kalau untuk mengingatkan kematian. Berarti tanpa tahu siapa ahli kuburnya boleh, Pak. Kalau cuma sekedar ingat mati. Ustaz, apakah perlu yang namanya ingat mati? Ya sangat perlu, karena kalau kita setiap hari ingat mati, tiap detik ingat mati, nggak perlu ngaji pun kita hebat, nggak perlu ngaji pun kita ahli ibadah. Kafa bil mauti wa idho, cukup dengan kematian sebagai pitutur baik kita. Mau nyolong kayak apa, pas wayah nyolong modar nggak jadi. Mau berangkat ke Pakupatan ngejablay kayak apa, lagi ngejablay balik mati, udah jadi. Karena mati yang selalu diingat. Tapi mohon maaf, apakah gampang mengingat mati seperti itu? Nggak gampang ibu bapak, betul tidak? Kalau di sini ada orang mati biasa diumumin nggak Pak Dikai? Pakai innalillahi kan? Berapa kali baca innalillahi? 3 kali, tujuannya supaya kuping bolong kerungu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngomong makan di gerah sedih. Bu, harusnya kan kita mengambil pelajaran. Ya Allah, yang meninggal tetangga saya, bisa jadi nanti sore saya yang diumumin, bisa jadi besok saya yang diumumin. Kalau orang punya pemikiran seperti itu, yakin langsung tobat, mau sholat, mau istighfar. Betul nggak Bu? Akur nggak Pak? Tapi apakah ada orang yang seperti itu? Jarang. Rata-rata kemarin kerja berangkat sama saya lah, terus kelipen lah ya urut mati urwarahan apa pewarahan orang itu mati. Betul tidak? Orang kan rata-rata begitu. Masih mending Pak, kadang-kadang ada yang ngedenger innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Cair bos. Ada yang begitu, ada santri. Jadi santri lamun ngerungu pengumuman innalillahi paling senang Pak. Kok begitu Ustaz? Uang proyek di kuli baris. Proyeknya ya memang kuli baris. Awas, jangan dipaido Bu, jangan marah. Kalau ada santri semangat nyolatin orang mati, itu sudah proyeknya. Dimana ada orang kena musibah, pasti ada yang diuntungkan. Betul tidak? Ayo kita ambil contoh, ada dokter dari Jakarta datang ke sini, nyamper Pak Lurah, nyamper Pak Babinsa. Pak, saya ini ngelihat di Kiara ini, mohon maaf, walaupun di sini ada klinik tapi belum ada rumah sakit, ada lahan kosong ini. Saya mau buat rumah sakit aja lah, supaya mempermudah orang-orang sini, biar kalau sakit dekat jaraknya. Siapa? Dibangun rumah sakitnya, sudah jadi sudah bagus. Akhirnya ngadain selamatan. Ustadz, Babinsa, Koramil, semua diundang. Ketika mau selamatan, dokter bilang, Pak Kiai, Pak Ustadz doakan, mudah-mudahan rumah sakit saya berkah. Kata Pak Kiainya, amin amin, mudah-mudahan pasiennya banyak, lancar ambulannya, tambah unit lagi. Kira-kira salah nggak Kiai ngomong begitu? Nah terus kudu keperipen ya. Pak Kiai doain rumah sakit saya, amin amin, mudah-mudahan pasiennya laku wong gering, rumah sakitnya sepi, ambulan ora kenggo, jer dokter ora waras Kiai. Betul tidak? Ibu bapak, bener orang sakit datang ke rumah sakit musibah, bagi dokter cair bos. Proyek kan? Karena pekerjaannya ya dari orang yang musibah. Sama santri pun begitu. Siapa orang mati yang nggak butuh santri Bu bapak? Mau nyatani anaknya main slot baik. Barang urusan ngaji mau gelem ngaji, tetap ngundang santri ngajiin ya orang tua saya. Kenapa? Rumangsur bisa ngaji, berarti santri pun dibutuhkan. Proyeknya kuli baris. Makanya jelok pelatot-pelotot, lamun ana santri gawe berkat ku aja pelatot-pelotot. Nano santri gawe berkat ku bilang setan berkat. Dia mulai berkat coba lagi luwe. Mohon maaf ibu bapak, ini sebagai gambaran bahwa ingat mati itu susah. Yang namanya ingat mati itu sulit. Yaman bidun ya hustagol qad gharrahu tulul amal aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Yaman bidun ya hustagol, wahai orang-orang yang mengaku sibuk dengan pekerjaan duniawiyah, diajak sholat jamaah nggak mau, diajak ngaji banyak alasan. Apa
Apa alasannya? Saya lagi sibuk kerja, saya pengen kaya raya. Silakan, hak bapak, hak ibu. Tapi mohon maaf, berapa banyak orang yang demi tujuan dunia ternyata dunianya belum tercapai namun mati menghampiri. Betul tidak? Pengen zogi, pengen pekaya, kenyataannya modern deh. Ajak omong Ustaz, kita mau urip masih karo mertua lah terus pengen kegawe umah dewek, silakan. Wis kegawe umahi wis bagus, wah ya masang listrik kesetrum modern, belum ditempatin udah mati Pak. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Jangan nggak percaya Pak. Al mautu ya'ti baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba. Mati itu hak, kapanpun bisa terjadi, betul tidak? Belum lama ini ibu bapak saya ngisi di Palimah Kampung Keramat, orang lagi enak-enak duduk jamaah kirain tidur, mati. Ada yang seperti itu? Ada. Pulang pengajian sangkanya tidur, taunya mati. Ada? Ada. Lagi enak-enak ceramah ngomong kirain bebohongan tidur, taunya mati. Ada nggak? Nggak ada. Lah coba. Lah mengkusi debet wih. Resep temen rupanya ada. Jadi kita ngomong kuis balik warap mati los kok nanggu. Artinya apa? Berarti kematian ini sebagai pakem rem kita. Boleh orang datang ke kuburan kalau tujuannya untuk ingat kematian. Ternyata sulit kok ingat kematian. Kalau ingat mati itu gampang Bu, yakin yang ahli ibadah, yang rajin jamaah berarti nggak ada lagi. Pasti yang rajin sholat, rajin istighfar adalah orang yang suka ngegali kubur. Orang yang ngegali kubur tuh Pak, tiap hari ada orang mati digali. Udah beres mencolot. Kang apa nih mencolot itu? Orang lah wedi. Lah iku kan oleh gawe kakang orang gitu menggawe doang orang gelem nempati mah. Mohon maaf, waktu dohor datang dia enak-enak ngopi ngerokok, kata ustaznya, Kang nggak sholat dulu. Si ustaz ajak ngomong pegel tas macul kita nih. Ngomong-ngomong pegel sampai maghrib tinggal sholat, padahal yang digali adalah alat kematian. Enggak ingat sama mati mah. Kalau orang ingat mati gampang, langsung ahli ibadah, gelem jamaah, gelem tobat, mau banyak istighfar. Yakin yang banyak istighfarnya adalah orang yang jualan mesam, batu nisan. Yang jualan batu nisan itu tiap hari ngetrokin almarhum. Tapi nyatanya waya bulan puasa dia mengeruk. Sembari ngetrok makanya nih. Kang urut puasa tak? Kang Haji pegawaian makanan ke puaya. Lah udah kakangnya megawinnya apa? Batu nisan Kang Haji. Lah udah alat pong mati ringet tak kakang. Wih Kang Haji bapogo kita makanan ke sembari ore ingat je. Malah diinget-ingetakan. Malah sengaja menghindari ingat mati Bang. Berarti untuk ingat kematian itu nggak mudah. Maka boleh orang datang ke kubur niat untuk tadzkiratul maut. Wa yusannu addu'au, disunahkan untuk doa. Bagi siapa? Lil muslimi, kalau kuburannya orang muslim. Maka minimal kalau ada pemakaman umum, ini pemakaman orang-orang Islam, akhlak yang paling terbaik. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Paling dikit. Ustadz dikit amat, nggak ada yang panjang. Banyak. Kalau yang panjang khawatir nggak hafal. Assalamualaikum ya ahlal kubur darukum minum kepanjangan. Wes singkat deh. Assalamualaikum ya ahlal diyar, mendoakan keselamatan untuk ahli kubur. Tujuannya nanti kita mati supaya banyak yang mendoakan. Ajukin makai wong bengen ora waras. Wong lewat kuburan dudu salam jemencet klakson tintin lewat yut. Wong serang ngomong konon Pak. Mau mendaki kuburan tintin lewat yut. Ya maksudnya izin lewat buyut, maksudnya mah begitu Pak. Semono gebuyut orang ngejawab iya jojong ya harus maaf. Ya orang-orang dulu kan begitu lucu mitos-mitosnya itu. Awas lah menurut izin mengkoni tabrakan. Enggak ada midorot manfaat dari buyut kulake. Midorot dan manfaat itu dari Allah langsung, betul tidak? Jadi itu mah hanya sebagai perantara saja ibu bapak. Kita lewat kuburan seperti itu diperkenankan doa Assalamualaikum ya alal kubur. Itu supaya kita nanti ada yang mendoakan. Kenapa kita hidup tahlilan? Ada orang mati ditahlili supaya nanti kita mati ada yang nahlilin. Kenapa kita ngekholin orang tua? Supaya nanti kita mati pun dikholin.
sampai akhir hayat, punya anak turun temurun, doanya nggak terputus-putus. Makanya orang yang kadung bilang maulid bid'ah, jarak kubur bid'ah, apalagi tahlil bid'ah, khol bid'ah. Makanya Bu, orang yang seperti itu tak jamin nanti mati nggak bakal ditahlilin, nanti mati nggak ada yang ngedoain, nanti mati nggak ada yang ngekholin. Kenapa? Udah kadung ngomong bid'ah, padahal tujuannya sama-sama doa. Ngekhol doa, tahlil ya didoakan. Dari siapa? Bukan hanya dari anak-anaknya, tapi dari orang-orang sesama Kalau dari anaknya mah usah diomong lagi Ibu Bapak, itu mau otomatis. Namanya satu PT Telkomsel, sama-sama Telkomsel kan gratis, walaupun kita nggak perlu saya ngirim Yasin ini buat orang tua, nggak perlu. Kita baca Quran aja, kebaikan anak soleh itu datang pahalanya untuk seorang orang tua. Makanya ngadain acara tahlil, khol, ngundang kiai, ngundang ustad. Itu kiai kenapa beres tahlilan diamplopin, kamu nggak paham. Kiai yang diundang itu beda PT, yang ninggal Telkomsel, kiainya pakai Excel. Mau kirim paket, mau kirim WA, kalau nggak ada kuota nggak nyampe. Emang Pak Ustadz bisa dikirim Yasinnya? Bisa. Nomornya tahu, kiai punya nomornya. Mana nomornya? Allahumma ausil sawaba, ya Allah sampaikan ini pahala makoroknahu dari bacaan Yasin, tahlil, tahmid. Itu namanya nomornya tuh, alamat lengkapnya khususon liruhi titik-titik bin titik-titik. Nyampe tidak? Nanti dulu kuotane pire. Orang ngaplok di 10.000 lah yo nyanggrek orang manjing. Ngeremehakan ustad-ustad tahlil macam-macam. Kita aja Ibu Bapak ngisi kuota HP sampai 150 nggak kepikiran kan, nganggep enteng aja, gampang segitu. Apalagi ngirim paket Yasin, ngirim paket tahlil, maka aja murah-murah, minimal ya 150. Iki mesti bungen wong Serang 10.000 bisa 10.000 lah ketambah-tambah. Puantes bae ora nyampe WA-ne. Mohon maaf Ibu Bapak, berarti bab urusan ziarah kubur itu merupakan fadilah. Tapi ada disunahkan juga litabaruk untuk mengambil berkah. Ustadz katanya haram bid'ah, ngajinya kurang jauh. Boleh mengambil berkah dari Allah, maka mengambil berkahnya tetap dari Allah, tapi datang kepada orang-orang yang soleh. Ini li ahlil khair, orang yang lebih baik, ahli kebaikan. Dengan amal solehnya kita bertawasul, kita buat perantara. Maka nggak ada judulnya kiai datang ke makam orang soleh begini. Kan pemahaman orang yang anti jarak tuh begini, kalau kita datang ke wali songo kita pengen duit, njaluk duit ya, pemahamannya begitu. Padahal nggak ada bahasa kita meminta ya Sunan Kalijaga ini as'aluka, nggak ada Ibu Bapak. Semua memohonnya kepada Allah. Ya sohibah hadhil makbaroh, ya wahai orang yang memiliki ini kuburan, di dalam kubur ini atawassalu, saya bertawasul ilaika kepadamu, billah kepada Allah, bika dengan namamu, biliqodoi hajati dengan hajat demikian. Berarti tetap tujuannya mau Allah. Allahumma ini atawassalu ilaika biwalika, saya bertawasul ya Allah, bikin lantaran datang kepadamu ya Allah dengan menyebut nama orang-orang soleh, menyebut wali-walinya Allah, dengan tujuan saya nih punya hajat begini. Berarti datangnya kepada Allah, hanya saja pakai perantara orang-orang yang dicintai Allah. Jadi jangan salah paham Pak. Kecuali kita datang ke kuburan begitu modelnya. Buyut, besok bayar angsuran yud, kurang 1,5 juta yud. Wayahi yuk, tolong balik memenawa mendak 1,5 juta, lamun orang mendak tak suabut mesami serius lah. Ini baru orang waras Ibu Bapak. Mohon maaf, li ahlil khair itu boleh, li tabaruk. Yang terakhir, li ada ilhaq, mendatangi hak. Kepada siapa? Li walidin, kepada orang tua sendiri. Sering jarang muter-muter Wali Songo Banten, tapi kuburan wong tua dewek bulok letok relok ditekani, mual bakal barokah Ibu Bapak.
Banyak orang sekarang begitu, jarak jauh-jauh barang kuburan wong tua dewek mendigusur karo jalan ora weru. Ning di kuburan wis jadi jalan tol. Iki kurang ajarnya anak kepada orang tua, Pak. Makanya minimal anak kepada orang tua yang sudah meninggal, salah satu baktinya adalah minimal seminggu sekali kami sore datang bawa golok, bawa pacul. Mau apa? Takut banyak rumput, babadin, bersihin. Hak anak kepada orang tua. Enggak perlu kita ila hadratin Nabi Mustafa, enggak perlu, Bu. Anak sepaket wes. Tinggal datang ke kuburannya, mak, mudah-mudahan di alam sana emak senang, emak tenang, mudah-mudahan diampura segala dosanya, doain saya ya mak ya, udah beres pulang. Takut Ustadz kalau saya ke kuburan orang tua nggak bisa adoratnya, nggak bisa tawasulnya. Yang penting datangi dengan bagaimana lihat kondisi kuburannya, dibersihkan, itu hak anak, Pak, kepada orang tuanya. Nah, wong iki menjarahi sekali setahun sekali lebaran doang. Waya lebaran ku balik barang anu wis dhuwur-dhuwur soketi seminalang-alangin. Uga gelati nang di kuburane embo iki. Coba gelati arit ku barang lagi ngarit cokot tule pisan ayo sir modar. Gara-gara kita nggak pernah menemui orang tua yang sudah nggak ada, ibu bapak, maka diperbolehkan datang kepada orang tua. Tujuan dengan ada ilhak, kita ini masih ada hak kepada orang tua kita, bakti walaupun orang tua kita sudah meninggal. Artinya persiapan kita berbicara ngomong silaturahmi kepada kubur, kepada orang-orang yang sudah mati, boleh dengan tujuan tertentu, tapi tetap yang wajibnya adalah faridotunnya istidad, yang wajibnya adalah bersiap-siapnya. Mana ya duduk di sini kita bikin sangu, Pak, kita bikin persiapan, Pak. Enggak bener juga orang jarah baik kelambini hitam-hitam, peci hitam, baju hitam, jarah terus uripe turunin ning kuburan tapi relok salat ora waras mengono, Pak. Barang sekali cerita, Mas, apa saya semalam mimpi didatengin sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Mohon maaf yang nggak percaya saya, Pak. Joro bisa alat murelok ngomongin mimpi Kanjeng Rasul. Demi Allah orang andel itu, Bapak. Untuk Kanjeng Rasul itu makan Kanjeng Dimas kayaknya. Bener itu, Bapak. Orang urusan ziarah kubur itu nggak wajib. Yang wajib itu bikin persiapannya. Apa? Ngaji malam hari ini kita bikin persiapan. Sholat menghidupkan masjid kita bikin persiapan. Man dakhalal qabra bila safinatin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang yang masuk alam kubur tanpa membawa bekal, maka ibarat menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Kelelep, Bu. Tahu kelelep? Tahu kelelep? Apa kelelep ku bahasa Indonesia? Tenggelam. Kalau udah tenggelam minta tolong nggak, Pak? Minta kan kenceng, tolong. Tetap yang kedenger hanya inilah asal muasalnya bahasa Inggris tolong dari orang kelelep. Helep itu, Bu, asal muasalnya. Lah wong kelelep orang ngerti helep iku apa, Ibu Bapak. Ketika orang tenggelam, jangankan di lautan, di kali saja orang tenggelam, tolong ibu bapak kita yang masih selama hidup di dunia pengen punya emas banyak, pengen punya motor. Kalau udah tenggelam begitu, ibu minta tolong sama suaminya, jere laki nih, woi rabi kita kelelep, ambil emasnya ember bualang akan konong. Terima nggak, Bu? Terima nggak? Nggak. Padahal kita di dalam dunia ribut pengen duit emas baik, betul tidak? Kita yang di dunia ribut pengen punya motor, kalau udah kelelep tolong kasih motor sekupi blek, mau nggak, Bu? Enggak. Tapi ketika kita kelelep, suami bawa tali, bawa tampar, balangin ke ibu, mau nggak, Bu? Yang dianggap remeh nggak ada harganya kadang bisa menolong. Yang dianggap istimewa ketika kita di dunia justru bisa menenggelamkan kita, betul tidak? Artinya apa? Banyak orang yang lalai dengan urusan dunia, tidak sadar dengan amalan-amalan sedikit saja, seperti mampu memberikan kebahagiaan kepada tetangga, bisa menyambung silaturahmi, saling memberi kebahagiaan. Kadangkala ini menimbulkan rahmatnya Allah. Maka pantas Rasul dibersihkan hatinya, bukan hanya menimbulkan istiqomah dan ikhlas, tapi Rasul punya safakoh. Apa itu safakoh? Sifat yang begitu benar-benar welas asih, kasih sayang. Enggak pernah Rasul punya sifat sombong, ujub, takabur, dengki, riya. Tidak ada, Bu. Yang ada pada diri kita, betul tidak, Bu?
Buktinya mana? Pulang habis sholat, habis mi'raj, Rasul dapat sholat. Pertama sholatnya sholat daimun. Apa itu sholat daimun? Terus-terusan, nggak ada hentinya, hidupnya hanya untuk sholat. Turun kata Nabi Musa, Lur, habis apa? Diperintah apa? Sholat wahai Nabi Musa. Lur, sholatnya sholat pirang balen, daimun ya Rasul, terus-terusan. Ora bakal kuat Lur. Kalau umatmu sholat daimun, kapan wayah main selote? Kapan main cature? Besar bakal kependak, bakal. Umat saya gede-gede, hebat-hebat, nggak ada yang mampu. Umatmu pesek, pendek, cilik, urip pisan. Nggak bakal kuat, nawar sama Allah, minta kurangin. Saya mikir Pak Ustadz, Pak Kiai, Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, fatonah paling cerdas, paling luar biasa, tapi kok mau diajarin oleh Nabi Musa? Coba dipikir. Sana minta, nggak bakal kuat. Padahal apakah Rasul nggak tahu? Saking taunya. Tapi kenapa Nabi Musa udah minta lagi sana keringanan? Seakan-akan diajarkan tawadduan, bukti andep asor kerendahan Rasulullah kepada sang senior. Urusan pangkat tinggi Rasul, urusan ilmu tinggi Rasulullah Nabi Muhammad. Tapi melihat orang yang lebih tua, ia masih menghargai pendapatnya. Nggak kayak sekarang. Mondok embek telung dino bi petang-tang peteng-teng. Diomong ke ruang tua, aja makan, ngomong apa sih? Mondok ora pun, nggak begitu caranya. Berangkat baru mondok 3 hari aja ngelihat imam rada kurang fase semit. Bismillahirrahmanirrahim. Imam fase. Berarti nggak punya tawaduan ibu bapak. Artinya apa? Orang yang tawadu itu sulit. Orang yang pengen bisa andep asor, pengen rendah diri itu nggak gampang. Buktinya Rasul sadidal haya wa tawaddu, paling bener-bener kuat sifat malu dan tawadunya karena bukti dasar hatinya sudah dibersihkan. Bu, masih urip ini, masih ya, jam pinter nih jadi, jam 12 Cipati KM ya, biasa nih sampai jam 12 ya, hah? Iya enak sih ngomong terus-terus mekitet ini keringetan segujus-gujus ibu bapak. Mohon maaf Bapak, orang yang tawadhu hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Pasti derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawadhunya ada, sabarnya timbul, syukurnya ada. Termasuk hilang sifat iri, hilang sifat dengki. Yakin aktualisasi bermasyarakat, nggak ada istilah pejotos-jotos, saling sesengitan. Kenapa? Karena sudah dibersihkan semua hatinya. Tapi kan nggak gampang. Urusan hidup sosial kan mohon maaf ibu bapak, kabeh ya. Urusan hidup bersosial mah apa yang dipandang mata itu yang pengen dicapai. Betul tidak? Tetangga embek duwe umah, tetangga embek duwe mobil, padahal lagi seneng. Yang nggak seneng malah tetangganya. Betul nggak bu? Ini namanya sifat iri, sifat dengki bu. Tetangga beli mobil tapi tetangganya yang mencep. Kenapa? Lah iya, endak megawe semua udah tuku mobil segala. Lah emang kelipet, lah weruh kredit. Dipikir-pikir yang beli mobil tetangganya, yang kredit tetangganya, mikiri amat. Ari sira memikiri uang mobil urip duwe kredit gue memayahi. Betul betul bu? Ya kan harusnya mikir seperti itu. Orang dengki itu ada di hatinya izalatu nikmah, pengen menghilangkan nikmat orang lain. Ya nggak bisa. Allah udah bagi nikmatnya masing-masing. Nggak bisa nikmat orang ada pada diri kita. Maka nikmati apa yang ada di dalam diri kita. Kalau nggak bisa begitu, yang ada sampai akhir hayat hidup nggak akan senang. Batur tuku mobil baru, dewek kelare untuk batur tuku Fortuner, endase tambah munyer. Batur tuku Pajero, atine panas jaba. Batur tuku mobil sedan, ora waras tambah. Lah itu cocok ibu bapak. Jadi orang yang punya sifat iri dengki itu bukannya sembuh, bukannya waras, malah tambah Kenapa? Karena kotornya hati. Terus Ustaz, bagaimana supaya hati kita bersih? Tidak ada lagi poin dari inti Isra Mi'raj, al-muhafadzatu ala shalawatil khamsi. Sebab
Orang yang benar-benar memperbaiki sholatnya, semakin lambat laun hatinya akan dibersihkan. As-sholatu tuhratun lil qulub min adnasi dunub wastiftahun li babil guyub. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara bahwa sholat itu bisa membersihkan kotoran hati kita. Cuma masalahnya muhafadzah sholatnya ini yang berat. Betul nggak Bu? Pengen mudawama istiqomah sholatnya ini yang susah, karena sholat ini urusan ibadah. Urusan ibadah jangankan bicara lama, sebentarnya aja capek, sedelane ngantuk. Beda sama urusan dunia, laibun lahun. Urusan dunia mebu, jangankan sebentar, lamanya pun gak kerasa. Betul nggak Bu? Ayo kita buktikan. Di sini biasa ada tahlilan Pak Ustaz. Kiai mimpin Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha Orang tahlil itu sama kiai diajak ngucap mulutnya, kepalanya diajak goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling cuma 100, nggak banyak. Tapi kenapa belum nyampe 100, baru nyampe pertengahan sinyal mulai hilang. Bener nggak Pak? Bukti ibadah kok abot Pak. Akur tidak Bu? Tapi urusan dunia nggak diajak goyang, nggak diajak ngomong sampai subuh kuah. Apa contohnya Ustadz? RW karo RT tanding catur. Padahal lu goyang-goyang makanan gitu. Betul nggak Bu? Tapi sampai subuh as-sholatu khairum minan naum, kata RW. Apa? Subuh iya udah kerasa. Dunia tuh, bener gak Pak? Iya ya. Oh pantes baik lewat mrene ada gedung catur. Berarti doyan main catur nih gini. Tapi berarti bagus Pak, selaras dengan hobi saya. Saya pun paling hobi sama catur, karena catur itu permainan yang paling asik. Walaupun dimainkan di bulan Ramadan, saya makan gak batal. Takon sih wong lanang. Saya sering main di bulan Ramadan, saya makan gak batal. Pak Ustadz makan, iya. Makan apa? Sebom. Pak Ustadz makan lagi, iya. Makan apa? Kuda. Terus urur batal puasanya. Mohon maaf, berarti benar yang mengganggu ibadah istiqomah kita nggak ada lagi. Satu urusan duniawi, catur belum ada papanya. Yang paling meres digitalisasi, yang tadi disampaikan sambutan siapa? Abah MUI ya, kalau nggak salah, bicara masalah HP. Ini yang paling berbahaya. SG, setan gepeng, ini penghancur benar-benar urusan istiqomah kita. Ya setan gepeng, dia ngomong HP terlalu indah ibu bapak, nggak pantas. Yang pantas tuh setan gepeng, wis pantas. Betul tidak? Ya gimana nggak disebut setan ibu bapak? Kadang-kadang lebih banyak ngajak keburukannya daripada kebaikan. Tapi kan Ustadz, HP ada manfaatnya, betul. Tapi HP pun banyak midorotnya. Lamun jere bahasa wong Serang mah, HP ku ngegampangaken ning segala-gala, tapi dibalik ning segala-galane ngegampang. Paham Bu? HP itu mempermudah, tapi terhadap segala urusan nganggep remeh. Jadi bahasa Jawa mau ibu bapak dibulak-balik begitu bisa beda makna. Ngegampang ning segala-gala, ning segegalane ngegegam. Padahal sama, dibalik maknanya beda. Kayak begini contohnya. Saya mau tanya sama ibu bapak, Bu, ngelihat Munawir putih tak ireng? Hah? Saya ngomong ireng, makasih sudah jujur walaupun menyakitkan. Kencang pisan ireng, jadi wis cocok lah. Bu, jare wong ireng tapi disambut, Munawir ireng-ireng gemanis. Iki mencontoh ireng-ireng gemanis. Dibalik, Munawir memanis, manis-manis ke ireng. Mending ireng-ireng gemanis atau manis-manis ireng? Mending ireng manis, sebab yang ujung paling enak Pak. Bener, tapi namun Munawir ku manis, manis-manis ke ireng, sakit Bu di sini. Walaupun anda manis ya, betul tidak? Sama, HP itu bener bisa mempermudah segala urusan. Buktinya mana? Ayo kita inget-inget Bu, kita hidup zaman masa dahulu kala. Masya Allah, dulu ibu bapak punten-punten, orang yang sudah punya mobil, punya kendaraan, punya kolektor buat nyawa, kalau
rusak onderdilnya, barang-barangnya, perlu beli berangkat ke Jakarta, nunggu mobil antrian, datang besok harinya, ongkos biayanya gede, capek Pak, betul tidak? Tapi sekarang nggak perlu seperti itu. Adanya handphone alhamdulillah dipermudah, nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Surabaya, cukup nanya sama saudara kita, siapa? Tesopi, istrinya Mang Lajada, ada mertuanya Tokopedia, sekeluarga besar itu ibu bapak. Nggak perlu kita sekarang ke Jakarta, tinggal pencet datang, betul? Paket COD kan, betul? Awas, hati-hati Bu, jangan biasakan beli paket tanpa izin suami. Kenapa Ustadz? Takut suaminya nggak ikhlas. Rabine mau rober barang sumur melakini kangen paket sapu mereka merabine kakang pir pitung atau sebulan amat skincare setan doang rabi gitu. Khawatir nggak ilas begitu ibu bapak. Kamakola Indosiar, orang yang sering beli paket tanpa izin suami, kalau mati nanti dipaketin JNE. Ceren. Mohon maaf ibu bapak, adanya HP memang mempermudah. Lagi Bu, dulu orang Banten, orang Serang manapun itu, dulu belum ada HP, anaknya kerja jauh, kalau kangen kayak orang gila Bu, lari ke dapur gelati gentong, buka gentongnya, nah emak kuangen nong balik boleh ya, gentong diajak ngomong Pak, dipikir-pikir wong bengin ke waras urus, gentong diajak ngobrol, betul nggak Pak? Dulu Bu, sekarang nggak begitu. Anak kerja jangankan di Jakarta, kerja di Dubai, kerja di Arab, pengen tahu anak kita, pencet doang mukanya kelihatan, VC, video call, betul tidak? Sekarang dipermudah ibu bapak. Mohon maaf, inget Bu dulu, mohon maaf, pengen nonton TV aja saking sulitnya harus cari orang kaya dulu. Seumaku nana biasa nih sing duwe TV, mending urip kulit rata-rata bulit wong sugih bengen. Susu mana balik. Wong bengen itu ibu bapak, ingat kita tuh tak serene wong. Mohon maaf Bu, orang-orang kaya dulu TV sudah punya, telepon ada walaupun pakai kabel. Kita kaum bawah, kaum melarat nggak pernah iri Bu, selalu menikmati kehidupan dulu tuh luar biasa. Oh, telepon bisa nyambung, nggak iri, pulang inisiatif, kreatif sendiri, nggak perlu cari ke toko, bikin sendiri, cari kaleng susu, dibongkar, tutupe, masukin benang, tarik. Ngalamin nggak Bu? Ngalami ya, tarik ya, dokon kuping, dokon kuping, halo, nyambung, enggak kedenger, aja ado, sini, deket, lah ngobrol, aja ado. Tapi seru kan Pak ya? Orang dulu mohon maaf, mainnya di luar rumah, mainnya keluyuran, tapi kalau udah ngelihat orang tua manggil sekali, nong, balik, pulang Pak. Orang dulu, kok mau nyekeli sesabet? Orang sekarang nggak keluyuran, nggak main begitu-begituan, adanya di kamar, tapi nyekeli setan gepeng. Diceluk, dipanggil orang tuanya, telung balen 3 kali nggak bakal nyaut. Nong, ada wong yang bebudegan. Sekali dibuka, nong, orang rungu tak apa sih mak? Sekali jawab, apa sih mak? Melotot melangah. Kamu itu dipanggil sama mama nggak mereken amat sih? Ya kan wong kene kan makanan berita. Lagane pengen kayak wong kota tapi orang nyambung ngomong. Kamu tuh kupingnya tuh jangan bebudegan aja kamu itu. Wong mamanya nggak tahu lalang ngejeh. Sayanya ini lagi bikin reel, lagi bikin TikTok mama. Malah nyeluk lah ya susah biasanya nggak kerungu. Mohon maaf ibu bapak, punten. Sekarang itu memang keadaannya begitu. Makanya kalau ingat orang-orang dulu ya Allah nikmat, nggak perlu biaya mahal untuk buat anak-anak kita senang, betul nggak Bu? Mainan, apalagi kalau udah padang bulan, masya Allah punya lapangan begini nih, paling hobi seneng jingklong, gobak, apa mana yang paling sering rok-rokan. Laki-laki perempuan campur main rok-rokan. Dulu laki-laki perempuan campur bahaya nggak bahaya. Yang bahaya itu sekarang bukan main rok-rokan, mainnya rok beneran. Kalau orang dulu main orang 6, laki-laki perempuan campur, pulang 1 bener tinggal 5. Sekarang mainnya rok beneran, pulang 2-an, kenapa jadinya 3?
cendol buah kelapa weteng jendol ora duwe bapak, atau Bandung lautan api weteng jemblung ora duwe laki. Akhirnya hamil duluan, naudzubillah, lahir malu, datang ke ustadz, saya minta nama. Buat siapa? Anak saya ustadz. Laki-laki perempuan? Laki-laki ustadz. Bukan, suami kamunya kemana? Kabur ustadz, nggak tanggung jawab. Ya Allah, ya udah. Kamunya gimana awalnya? Ustadz lah, nggak usah panjang-panjang, intinya gara-gara tahun baru kemarin. Oh ya udah dinamain laki-laki. Iya, siapa ustadz namanya yang bagus? Lukman. Mantep nggak Lukman itu maknanya Ustadz? Bagus. Lukman itu artinya lupa pakai pengaman. Udah cocok. Ya kan gara-gara tahun baru Bu Haji, makanya disebutnya ke Lukman. Dudu Lukman ini dudu ampura lah menana sengarani Lukman. Pulang lagi, Pak Ustadz saya minta nama buat anak saya. Gimana tadinya? Iya, saya tadinya kerja di Nikomas, terus ngontrak ngekos Pak Ustadz. Oh, pulang-pulang hamil. Iya, suaminya kabur Pak Ustadz. Ya udah, kasih nama aja Hasan. Apa ya Ustadz? Hasan itu maknanya hasil kos-kosan. Udah cocok. Naudzubillah summa naudzu. Ternyata benar HP ini ibu bapak bisa merusak. Betul mempermudah, tapi banyak meremehkannya. Akur bida Bu. Dari pagi, dari sore ibu bapak kita main HP. Habis bisa main HP, kenapa pas nyampe as-salatu khairum minan naum, alarm turu dolangaken. Kuat sama HP, tapi urusan sholat nggak kuat ibu bapak. Betul tidak? Benar, berarti benar gara-gara HP terhadap segala sesuatu kita bisa menganggap remeh. Saya aja sering ngobrol begini sama kiai, Ustadz, zaman sekarang jadi penceramah penghasilannya berkurang. Kenapa Pak Kiai? Karena begini, dulu kalau orang mau ngundang datang ke rumah itu udah bawa kacang 2 plastik, Indomaret dibawa isinya kopi, gula, rokok 2 bungkus. Nanya di tempat, Pak Ustadz tanggal sekian kosong enggak? Oh penuh, udah penuh. Oh ya udah, mohon maaf Pak Ustadz, saya minta doanya. Buji, walaupun nggak kebagian jadwal, alhamdulillah rokok dapet, kacang oleh, amplopnya gak kena. Lamun siki mau reji, telepon Kang Ustadz, nelpon debit. Pak Ustadz, rojek masih ada yang kosong, udah penuh. Oh ya udah, kalau udah penuh nggak jadi Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang apa sih? Bener betul. Untungnya gue wong Kiara metekan nih ngomah, udah nyinggung wong Kiara iki mah. Jadi aja kesinggung wong Kiara. Artinya apa ibu bapak? Berarti bener gara-gara handphone banyak yang diremehkan. Belum lagi kata orang sekarang handphone itu selangkah menuju selingkuh. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara handphone, betul nggak Bu? Banyak rumah tangga berantakan, makanya nuhun adanya handphone menambah pekerjaan istri. Istri itu dulu cuma gawe kopi, nyiapakan memuluk, nyiapakan pakaian. Sekarang ada pekerjaan tambahan. Apa? Ngecek WA laki nih. Neng laki ku curi ke baik bapak toh. Laki Arab megawe udah berangkat, emblak gening motor sih rame durung ke berangkat aja. Hati-hati ya Kang. Iya sangkanya meromantis ngerubet ibu makanan kok aja dari anaknya. Dohor telepon, ayah udah istirahat, ini udah makan, ayah ini lagi makan. Sama siapa ya? Sama temen-temen ini. Ada cewek yang enggak ada. Coba video call. Iya kok curi ke baik. Ini anak dewek memain selot lah kecurigaan nih. Ini laki mencuri ke bayi pulang, suami mandi, HP ini digeratin, ini HP ini laki cek. Coba ada WA-an sama cewek, alhamdulillah selamat. Ibunya yang nggak tahu sebelum pulang udah dihapusin dulu. Nah ilah apa-apa, ini lah buaya darat kok dikadarin, ya susah dong. Bener Batan? Oh betul, jerbong lanang itu ibu bapak. Artinya apa? Mohon maaf, tidak sedikit rumah tangga berantakan gara-gara handphone. Mending kalau suami pekerjaannya dekat, banyak yang kerjaannya jauh sehingga jadi alasan. Ayah biasanya sekarang udah pulang, kenapa belum pulang? Ini ayah masih mau rapat. Kirain bener rapat, taunya rayuan para penjahat. Gali marep ngerayu janda pirang. Lah rabi ini terus ayah nanti habis rapat pulang ya. Nanti dulu ayah mau ada seminar.
sangkane iya seminar, gali seminar ku mesem-mesem ning jero kamar. Karo wong wadon rorowan ora bingung ibu bapak. Percaya baik. Ayah habis seminar pulang kan nanti mau meeting. Oh iya baik sangkane mau meeting je. Gali mau meeting ku mijat yang penting-penting. Ya rorowan karo wong wadon. Ayah habis meeting pulang terakhir ayah mau survei. Apa itu survei? Ning dhuwur kasur ahai-ahai. Hayo sir. Oh, ayah habis survei pulang, iya sekalian pulang ayah mau kunjungan. Apa itu kunjungan? Ngaku ujung-ujungnya kewenangan. Mau ngaku yang namanya bangkai pasti kebuka akhirnya berantak. Gara-gara apa bu? Setan gepeng. Betul. Berarti saya bukan melarang kita punya gadget, punya digitalisasi, tapi tetap untuk anak-anak tetap batasi, pantau, usahakan anak-anak supaya hidup di majelis ilmu. Untuk apa? Esok bisa meneruskan para ilmu-ilmunya ulama, para ilmu-ilmunya kiai, para ilmu-ilmunya nabi. Amin ya robbal. Pengen bu, bapak saya panjang lebar, pengen masih banyak, cuma saya bicara udah sejam setengah. Yang namanya ngomong ceramah itu percis kayak wong memangan masih jam kesedeng lah. Ya wong memangan masa piring itu pas. Kalau mau tambah secentong, ceramah pun begitu. Sejam itu cukup. Mau tambah ya setengah jam. Kalau sampai 2 jam berarti rong piring khawatir kewargen. Wis kewargen bukan melek, wis melek bukan mutah maning. Wong mutah maning ku matane abang melotot ditakoni pelanga pelungu. Ngaji apa nong? Bukan. Bukan makanan doang kok, mutah maning warak ibu bapak. Matak sedikit yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Tentu banyak kehilapan manusia biasa, pasti ada kehilapanannya. Istilah pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang tak berduri, tidak ada api yang tak berasap, tidak ada tai kuku yang tak mambu, dan tidak ada entut yang tak badeng. Begitupun munawir, wanginya ada, baunya ada. Wangi datang dari Allah, baunya badege bacini mutak kebodohan saya. Maka saya minta dihampura. Istilah pantun Jawa mengatakan rabi papat meteng sedanten. Pantun iki mah rabi papat meteng sedanten. Kula pasti aya lepat menta dihapunten. Kira-kira ngapunten atau moal? Ngapunten ta boten? Ngampura boten? Hari saling ngampura, mudah-mudahan Allah ampura dosa-dosa kula sedanten. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dari hikmah uraian tadi mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semua, dan Allah berikan pengampunan dosa-dosa untuk kita semua yang hadir di sini. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Munawir undur diri. Kalau ada sumur di ladang bolehkah kita menumpang mandi? Kalau aku diberi umur yang panjang doakan mudah-mudahan bisa tambah istri 1 lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai dipuni langsung doa izin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli saadatin wa sahbi sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamatina ala kulli syai'in qadir ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya safiyal amr ya dafi'al bariyat ya rafi'ad darajat ya sami'al aswat ya mufattihal abwab iftah lana abwabul khairi wa abwabul nikmati wa abwabul syihati wa abwabul quwwati ala ibadah wa abwabul rizqi wa abwabul barakah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya, Allahumma afina min kulli bala'id dunya, Allahumma afina min kulli bala'id dunya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma hasil maqasidana wa maqasid man hadara fi hadzal majlis wa barik muradana wa murad man hadara fi hadzal majlis. Taqabbal du'ana ya Allah kama taqabbalta du'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana khtim lana minka bil khair. Allahumma rzuqna faman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
hasanatan wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.